Selamat pagi pemirsa, Titik Fokus kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Fauzi Firmansyah dan rekan saya Tarisa Dewi. Kembali lagi menyapa Anda dalam Titik Fokus. Kami akan menemani Anda selama 25 menit ke depan dengan isu-isu terkini seputar ekonomi, sosial, hingga isu budaya. Berita pertama datang dari kota Tangerang. Virus COVID-19 yang menyebabkan pandemi di Indonesia mengancam keamanan. Tingkat kriminalitas sempat meningkat saat pandemi datang. Namun, ternyata hal tersebut justru menurun di sejumlah daerah. Saat ini tim kami telah melakukan penelusuran pada daerah Serpong, Tangerang Selatan, hingga Larangan, Kota Tangerang. Berikut laporan selengkapnya. Pembatasan sosial berskala besar tidak sepenuhnya membuahkan dampak positif. Banyak riset mengatakan, semenjak terjadinya PSBB, tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat. Lalu bagaimana tingkat kriminalitas di sejumlah daerah? Terdapat beberapa spekulasi dari pihak yang berwenang yang telah kami susun dalam laporan berita berikut ini. Pada wilayah Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, lebih tepatnya di lingkungan perumahan Pardai Serpong City, terlihat fasilitas keamanan yang memadai sehingga menurut salah satu security yaitu Pak Riko, kriminalitas yang terjadi tidak meningkat bahkan menurun. Hal tersebut dikarenakan peningkatan keamanan selama masa pandemi. SOP tentang keamanan, ya paling KTP kita tahan, kalau enggak kartu SIM. Ya paling kita kan dibagi dua, depan satu, belakang satu. Sejam atau 2 jam sekali kita kontrol, putar seluruh gang. Bapak Joko Santoso, seorang kepala RW dari Kelurahan Gaga, Larangan, Tangerang yang sudah menjabat selama 2 periode. Beliau menyatakan bahwa selama pandemi COVID-19 melanda, tidak terjadi kriminalitas yang berarti di wilayahnya. Kalau dibilang bagaimana selama pandemi keamanan ya, keamanannya tentunya secara keseluruhan aman, tidak ada insiden-insiden yang terjadi di RW 13. Stabil di RW 13, alhamdulillah keamanan boleh dibilang zero insiden lah ya, jadi tidak ada gangguan apapun di RW 13. Mungkin tidak sepenuhnya aman. Bapak Joko mengatakan bahwa insiden berbau kriminal yang terjadi hanyalah para preman yang meminta uang kepada para warga, yang berkedok sebagai orang yang membersihkan saluran air sekitar wilayah. Namun, para warga bergotong royong untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Setiap Ramadan khususnya kita mengadakan ronda, di mana ini merupakan kewajiban dari setiap warga RW 13 yang wajib. Jadi kalau tidak datang itu dikenakan denda. Jadi alhamdulillah di RT 1, 2 dan 3 semuanya diwajibkan untuk ronda. Di luar dugaan, nyatanya kriminalitas yang kerap terjadi selama pandemi COVID-19 ialah kejahatan cyber. Menurut Bribda Riyaldi Alfika, Satuan Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengatakan bahwa selama pandemi, laporan yang masuk banyak mengenai kejahatan cyber. Yang dalam data Google dan Atlas VPN, bahwa kejahatan cyber di Indonesia mencapai 2.259 laporan kasus pada tahun 2020. Ya, bisa kita lihat dalam konferensi persnya, dalam wartawan itu Komisaris Besar Polisi Yusril mengatakan bahwa sampai saat ini juga tingkat kriminalitas dilihat dalam skala crime total ini menurun dalam arti kata laporan polisi. Ya, kejahatan sekarang sudah beralih ke media elektronik ya, bukan berarti kita harus tidak waspada terhadap lingkungan di sekitar, karena media elektronik sangat mempengaruhi tingkat kriminalitas yang masuk di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dalam media elektronik ataupun perkara dugaan tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa izin. Itu kebanyakan yang masuk melalui laporan polisi di SPKT Polda Metro Jaya. Sekian laporan kami mengenai tingkat kriminalitas yang disebabkan oleh PSBB. Semoga kita semua dapat menjaga keamanan Indonesia bersama. Saya Tazkia Aulia dari Tangerang Selatan.
Berita selanjutnya, muncullah sebuah inovasi yang datang dari Universitas Pembangunan Jaya dalam upaya menjaga protokol kesehatan dengan menghadirkan website bernama UPJ Sehat. Website tersebut digunakan untuk mendata pengunjung yang masuk dan keluar dari gedung UPJ. Dalam hal ini, setiap gedung memiliki batasan pengunjung demi mengurangi penyebaran COVID-19. Dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 di Universitas Pembangunan Jaya, UPJ hadir dengan menggunakan website UPJ Sehat. UPJ Sehat sendiri merupakan sebuah website yang digunakan untuk mendata pengunjung yang masuk dan keluar dari kampus. Untuk berita lengkapnya akan saya laporkan melalui laporan berikut ini. Sebuah website bernama UPJ Sehat telah dibuat beberapa waktu lalu dengan tujuan agar Universitas Pembangunan Jaya dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Hal ini disambut dengan baik oleh seluruh warga kampus. Mereka berpendapat hal ini cukup efektif karena hanya 50 orang saja yang dapat masuk ke dalam gedung kampus. Prosesnya kalau mau masuk lingkungan UPJ harus bawa surat Satgas, berikut KTM. Udah gitu, ya pokoknya itu harus benar-benar ada dua itu. Dicek ya sama harus dicek. Salah satu tugas security juga buat mengecek itu ya. Iya. Di UPJ di dua gedung ini dibatasin cuma 50 orang, Mbak. Jadi kalau udah 50 orang, siapapun yang mau masuk harus nunggu ada yang keluar dulu. Itu buat dua gedung A dan B. Iya. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mahasiswa, dosen, atau pengunjung ingin masuk ke dalam gedung di lingkungan UPJ. Yang pertama, yaitu adanya kartu tanda pengenal atau KTM untuk mahasiswa dan surat pernyataan berkegiatan akademik di kampus Universitas Pembangunan Jaya. Jadi siapapun yang ke UPJ itu terekam, terus berapa orang yang kunjungan ke UPJ itu terekam. Cuman kadang masih ada masalah di check out-nya, kadang mahasiswa main pergi aja gitu, nggak check out. Ya, lupa check out. Iya, lupa check out. Sementara kalau kita nggak check out-in, nanti kuotanya nggak bisa dipakai di kemudian hari. Para petugas selalu mengingatkan kepada mahasiswa dan pengunjung agar selalu menyimpan kode yang diperoleh ketika ingin masuk ke dalam gedung. Ya sebenarnya sih lebih efektif juga, maksudnya kalau maksud saya itu lebih efektif juga sih untuk aplikasi seperti ini. Sebuah inovasi yang baru, maksudnya untuk mendata, apalagi kita dalam keadaan COVID seperti ini kan kita juga nggak bisa yang tidak diperbolehkan untuk berkerumun. Ada sih pengalaman kemarin sempat ke kampus gitu, emang dari satpamnya sendiri scan aja scan, cuman kayak nggak dijelasin scannya tuh kayak gimana gitu. Terus pas udah keluarnya bingung juga, kayak ini harus apa lagi, harus scan lagi, jadi nggak ada pemberitahuannya juga dari si satpamnya ini gitu. Tahu nggak ada pembatasan di setiap gedung? Kurang tahu. Dengan men-scan barcode yang ada pada pintu masuk atau lobi, pengunjung harus mengisi beberapa pertanyaan pada website UPJ Sehat agar dapat masuk. Begitu juga dengan kegiatan non-akademik mahasiswa di kampus, seperti acara KOFES 2021 yang diselenggarakan oleh mahasiswa aktif dari program studi ilmu komunikasi. Ini ya, ada plus minusnya sih yang UPJ Sehat itu, karena pertama lebih efektif aja, kita nggak buang-buang kertas, bawa-bawa kertas kemana-mana buat cuma izin masuk ke UPJ. Tapi mungkin agak ribetnya itu adalah di saat kalau emang lagi buru-buru nih mau masuk
ke gedung, ada keperluan benar-benar mendesak, harus masuk cepet-cepet, yang biasanya cuma tinggal ngasih nunjuk ATM sama surat, kita udah langsung bisa masuk. Ini kita harus ketahan dulu di depan tren, kayak harus isi data diri yang tadi aku bilang. Jadi sebenarnya kalau ditanya, ya efektif karena kita nggak perlu bawa kertas. Dan bila ingin keluar dari gedung, pengunjung, dosen, hingga mahasiswa harus log out terlebih dahulu dengan memasukkan kode yang didapat saat masuk ke dalam gedung. Selanjutnya data diri dapat dihapus oleh sistem sehingga mahasiswa dapat bergantian masuk dengan yang lainnya. Dengan adanya website UPJ Sehat ini, pihak kampus berharap agar dapat selalu mengontrol pengunjung yang datang serta keluar dari kawasan kampus demi mencegah penyebaran COVID-19. Baik, itu tadi merupakan berita mengenai penerapan website UPJ Sehat di kawasan Universitas Pembangunan Jaya guna menerapkan protokol kesehatan. Saya Ifti Karen melaporkan dari Bintaro, Tangerang Selatan. Pemirsa, berita selanjutnya datang dari permasalahan ekonomi nelayan yang tak kunjung usai. Akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Titik Fokus. Kembali bersama kami di Titik Fokus. Datang dari permasalahan ekonomi nelayan yang tak kunjung usai, kegiatan reklamasi menyebabkan perubahan kualitas air laut dan perubahan aktivitas manusia yang tinggal di sekitar pesisir Muara Angke. Walaupun terdampak, mayoritas masyarakat nelayan di Muara Angke masih tetap bekerja. Pemerintah daerah semestinya perlu membuat kebijakan untuk meminimalisir dampak agar mencegah konflik sosial ke depannya. Berikut laporan selengkapnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah sumber daya laut yang menjadi kehidupan para nelayan. Namun ternyata keindahan laut menyimpan banyak problematika dan isu yang masih belum terungkap. Dan ini mempengaruhi kehidupan para nelayan tentunya. Jadi bagaimana sebenarnya nasib para nelayan tersebut? Berikut info selengkapnya dari kami. Bapak Kalur adalah seorang nelayan tradisional. Sudah 30 tahun bekerja sebagai nelayan, berlayar di luasnya lautan selama 7 jam demi mencari uang untuk keberlangsungan hidupnya dan keluarganya. Namun semenjak adanya reklamasi pantai seluas 360 hektar, banyak dampak yang disebabkan, seperti hilangnya titik tangkapan para nelayan termasuk Pak Kalur, terjadinya pembekuan air yang akhirnya menampung banyak limbah perusahaan sehingga mencemari air laut yang indah menjadi berwarna kusam. Dan akhirnya para ikan pun menghilang. Nama saya sehari-hari biasa dipanggil Kalur, nama asli Raskiman. Dari pemulai jam berangkatan jam 4 sore. Berangkat dari rumah jam 8 pagi pulang ke rumah. Kalau untuk nyari rajungan kalau untuk nyari rajungan berangkatnya sore yang sehari-hari rajungan ataupun kepiting ataupun kerang macan ataupun sejenisnya semacam rajungan lah. Itu sehari 2 kali. Kalau untuk nyari ikan kita bisa nginep semalam, pulang siang. Kendala yang untuk nelayan yang nggak bisa dijangkau ya cuaca nggak bagus. Kalau untuk menurut cuacanya kurang bagus ya bisa kurang bagus juga pendapatannya. Berpindah-pindah tempat dari pertama kita dari Bendera, dari Kerawang sampai Marunda, Celincing, Priuk, sampai Ancol, sampai Pulau Bidadari ataupun Pulau Air ataupun Pulau Damar ataupun Kepulauan Seribu. Yang di bawah itu yang diuruk sama pulau reklamasi itu yang sehari-hari kita cari buat makan anak istri.
Yang di bawah itu, yang sehari-hari kita ngambil rajungan, yang sehari-hari kita ngambil ikan, ataupun yang lain, teman-teman yang lainnya. Kalau untuk kita nelayan tradisional yang ada di pinggiran ya, supaya nelayan ini subur, caranya sebenarnya kegiatan yang di pinggir laut itu udah dihilangkan dulu, supaya lautnya bisa jernih, bisa bersih dulu, supaya kita nelayan tradisional ini bisa berkembang untuk pengambilan sehari-hari yang kita butuhkan. Kalau airnya tambah jelek terus mah ya nggak bisa lah, ikannya juga tambah jauh. Bapak Yopi, seorang tengkulak yang membeli hasil tangkapan para nelayan, menyatakan bahwa penjualan ikan seringkali tidak stabil, terutama saat awal pandemi COVID-19 melanda. Fluktuatif ya, kalau masalah harga fluktuatif, bisa naik bisa turun, tergantung dari pasar gitu, nggak bisa diprediksi. Setiap jenis beda, seperti halnya pari, kerapu, uro gitu kan, itu beda-beda harganya. Jelas Di mananya? Sangat berdampak dari segi harga, itu yang pertama ya. Apalagi yang waktu lagi merebaknya COVID ya, pertama itu luar biasa itu. Kalau dipresentasikan bisa 75% lah bisa jalan, nggak seperti yang kemarin. Ikan-ikan yang dibeli kemudian akan didistribusikan ke pasar dan diekspor ke luar negeri seperti Singapura, Malaysia, dan Taiwan. Sekian laporan dari kami tentang problematika yang menyelimuti para nelayan Indonesia. Semoga segera mendapatkan solusi dari pemerintah atas segala masalah yang terjadi. Sejahtera Nusantara, sejahtera nelayan Indonesia. Nabila Nadaziarah melaporkan dari Muara Angke, Jakarta Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Titik Fokus pada pagi ini. Saya Fauzi Firmansyah dan rekan saya Tarisa Dewi, mewakili seluruh staf yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.